Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NPM 19 10 30 30 57 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan juga hewan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan yaitu proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat dari pembelahan dan pembesaran sel yang bersifat irreversibel dan kuantitatif. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat dari perubahan struktur dan fungsi sel yang bersifat kualitatif. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Fase yang pertama, perkecambahan, yaitu proses pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Perkecambahan ada dua. Yang pertama, perkecambahan epikel yang kotiledonnya terangkat ke atas, sedangkan yang kedua, perkecambahan hipokel yang kotiledonnya berada di dalam tanah. Fase yang kedua, pertumbuhan primer, yaitu aktivitas dari sel-sel meristematis yang menyebabkan tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar memiliki tiga daerah, yaitu yang pertama, daerah pembelahan. Daerah ini terjadi pada ujung akar. Sel meristem yang ada pada daerah ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan struktur akar yang pertama. Yang kedua, daerah pemanjangan. Daerah ini terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah inilah sel-sel mengalami pembesaran dan pemanjangan. Yang ketiga, daerah diferensiasi. Pada daerah ini, sel-sel mengalami diferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Fase yang ketiga, pertumbuhan sekunder, terjadi pada jaringan meristem sekunder yang berupa kambium gabus yang memiliki fungsi sebagai perlindungan pada saat pertumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan organ tumbuhan yang semakin membesar ukurannya. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama, fase embrionik. Pada hewan dimulai dari tahap zigot sampai dengan tahap embrio. Pada fase embrionik, awal mulanya terjadi melalui proses embriogenesis, yaitu proses pembelahan zigot menjadi embrio. Zigot merupakan hasil dari fertilisasi yang berupa sel tunggal yang diploid. Kemudian zigot akan membelah menjadi 64 buah sel yang disebut dengan morula. Sedangkan saat zigot sudah memiliki rongga yang biasa disebut dengan blastosel atau calon rongga tubuh, akan melakukan implantasi dan invaginasi. Implantasi merupakan suatu proses pelekatan zigot pada endometrium untuk membentuk membran kehamilan, sedangkan invaginasi merupakan suatu proses pembentukan archenteron pada gastrula. Setelah blastula, maka zigot berubah menjadi gastrula, yaitu zigot yang telah mengalami proses implantasi dan invaginasi serta memiliki lapisan embrionik. Terdapat lapisan-lapisan embrionik, yaitu ektoderm dibentuk dari sel-sel epiplas atau kutub animal, endoderm dibentuk dari sel-sel hipoplas atau kutub vegetal, dan mesoderm dibentuk dari kedua sel dan kutub pada ektoderm dan endoderm. Yang kedua, fase pasca embrionik. Fase ini terjadi melalui organogenesis atau proses pembentukan organ, dan setelah bayi dilahirkan, lapisan-lapisan embrionik akan berkembang menjadi ektoderm, berkembang menjadi kulit dan derivatnya, membentuk syaraf, otak, epidermis, dan lain-lain. Endoderm berkembang menjadi sistem pencernaan, pernafasan, dan lain-lain. Mesoderm berkembang menjadi sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, dan lain-lain. Fase yang ketiga, metamorfosis, yaitu proses perkembangan hewan setelah kelahiran yang berupa perubahan ukuran, bentuk, serta fungsi bagian tubuh melalui stadium-stadium tertentu. Terdapat beberapa macam metamorfosis pada serangga, yaitu A. Metabola, tidak bermetamorfosis. Contoh hewan apterygota seperti hewan kutu buku. B. Hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Tahap zigot nimfa imago. Contoh hewan jangkrik, kecoa, rayap, kutu daun. C. Holometabola atau metamorfosis sempurna. Tahapan zigot, larva, pupa, imago. Contoh hewannya kupu-kupu, lebah, nyamuk, kumbang, dan lalat. Selain hewan serangga, hewan seperti katak juga mengalami metamorfosis. Tahapannya seperti telur katak berubah menjadi kecebong tanpa kaki, lalu kecebong dengan kaki, menjadi katak muda, lalu katak dewasa. Ketiga, faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, faktor genetik, pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Dua, faktor internal atau hormon.
Hormon auksin memacu pemanjangan, pembelahan, serta diferensiasi sel. Hormon giberelin pembentukan biji serta perkecambahan dan perkembangan pada embrio. Hormon gas etilen pematangan buah serta perontokan daun. Hormon sitokinin merangsang pertumbuhan pada akar dan cabang. Hormon asam absisat proses penuaan dan mempengaruhi pembungaan tumbuhan. Hormon kalin proses pembentukan organ pada tumbuhan. Hormon asam traumalin regenerasi sel. 3 faktor eksternal, nutrisi, air dan zat hara dibutuhkan untuk fotosintesis serta proses pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Suhu, jika suhu lingkungan optimum, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan baik. Kelembapan, baik atau tidaknya kelembapan di sekitar tanaman akan berpengaruh pada laju transpirasi melalui daun. Oksigen berperan dalam pemecahan molekul saat respirasi agar didapat energi. Faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. 1. Faktor internal, genetika, hormon, ras, umur, dan jenis kelamin. 2. Faktor eksternal, nutrisi atau makanan, suhu, cahaya matahari, dan lingkungan. Yang keempat, anabolisme. Anabolisme yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Penyusunannya membutuhkan energi. Apabila energi berasal dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis, sedangkan energi yang berasal dari energi kimia untuk proses kemosintesis. Fotosintesis, reaksinya 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H2 plus O6 plus 6O2, tempat di dalam kloroplas. Tahapan fotosintesis yang pertama reaksi terang, reaksinya H2O plus NADP plus ADP plus PI menjadi O2 plus H plus NADPH plus ATP, tempat di grana. 2. Reaksi gelap disebut juga dengan siklus Calvin dan terjadi di dalam stroma. Berikut merupakan gambar dari tahapan siklus Calvin. Hasil akhirnya berupa glukosa atau C6H12O6, ATP, dan NAPD. Perubahan yang terjadi pada tahapan siklus Calvin yaitu RUPB berubah menjadi PKA, kemudian PKAL, kemudian glukosa. Kemosintesis. Kemosintesis umumnya terjadi pada organisme kemoautotrof yang dapat menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan dari senyawa anorganik dengan dibantu energi kimia. Contoh hewannya bakteri sulfur yang tidak berwarna. Reaksinya berupa CO2 plus H2S menjadi CH2O plus 2S plus H2O. Sintesis lemak. Lemak disintesis dari protein dan karbon dioksida melalui bantuan asetil koenzim A. Untuk mensintesis lemak dan juga asam lemak dibutuhkan koenzim A yang berfungsi sebagai pemutus atau pemecah dua bagian atom C-nya untuk membentuk asetil-CoA atau reaksi beta oksidasi. Hasilnya berupa asam CoA. Sintesis protein. Sintesis protein tersusun atas asam amino yang melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Apabila asam amino bergabung dalam jumlah besar, maka akan membentuk sebagai polipeptida. Yang kelima yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme dibedakan menjadi dua, yang pertama respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Respirasi aerob atau pernapasan yaitu proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Reaksinya berupa C6H2 plus O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus 36 ATP. Tahapannya ada 3. Yang pertama glikolisis, terdapat reaksi glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 siklus Krebs, 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA plus 2 CO2, kemudian 2 asetil-CoA menjadi 4 CO2. Yang ketiga, rantai transport elektron respiratori 10 NADH plus 5 O2 menjadi 10 NADH plus 10 H2O. Kemudian 2 FADH2 plus O2 menjadi 2 FAD plus 2 H2O. Totalnya terdapat 34 ATP. Energi untuk masuk mitokondria perlu 2 ATP. Jadi hasil akhirnya terdapat 32 ATP. Respirasi anaerob atau fermentasi yaitu glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan akan terbentuk 2 ATP. Proses fermentasi dibagi menjadi 2. Yang pertama fermentasi asam laktat, reaksi kimianya berupa C6H12O6 menjadi 2CH3CHOH plus 2 ATP. Kedua fermentasi alkohol, reaksi kimianya C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Apabila ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.